Selamat siang, ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran. Sekarang tanggal 26 Juli 2025 ya. Kita akan rutin melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616. Sekaligus kita melakukan penyiraman saat musim kemarau seperti ini, teman-teman. Jadi untuk penyiraman, pemupukan ya, penyiraman saat musim kemarau dan pemupukan saat musim kemarau ini sangat penting sekali, teman-teman. Karena kemarin ya kita main ke kebun alpukat punya teman-teman. Jadi pohon alpukat yang teman saya tanam ini berumur 5 sampai 6 tahun. Kemarin beliau WA sama saya gitu. Tahun kemarin juga gitu. Pohon alpukat yang sudah ditanam sekitar umur 5 sampai 6 tahun ini tidak berbuah ya. Akhirnya tahun lalu kita coba menggunakan pembuahan menggunakan fosfat sama KCl ataupun kalium ya. Tapi karena kemarin kita melakukan pembuahan itu mendekati musim penghujan, akhirnya untuk pemupukan pembuahan menggunakan fosfat sama KCl ini gagal ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pupuk yang kita berikan berupa fosfat sama kalium itu tidak akan sia-sia, tentunya akan bermanfaat bagi pertumbuhan pohon alpukat. Hasilnya tahun ini hampir 80-90% pohon alpukat di kebun teman saya ini sudah mulai berbunga ya. Perlu dicatat ya, ketika teman-teman melakukan budidaya pohon alpukat ya, awal tanam ya sampai umur 3 tahun itu harus lakukan penyiraman saat musim kemarau seperti ini. Karena ketika tidak dilakukan penyiraman saat musim kemarau seperti ini ya, itu banyak sekali akibat dari pohon alpukat yang kita tanam. Tentunya akan stuck dalam pertumbuhan, dan kalau kekurangan air, batang dari pohon alpukat ini akan cepat tua. Ketika pohon alpukat batangnya ini tua ya, pastinya untuk pertumbuhannya akan terhambat ya. Itu aja teman-teman. Jadi paling pokok ketika teman-teman melakukan budidaya atau menanam pohon alpukat, tahun pertama itu monggo ya, mau dipupuk pakai Ponska, pakai NPK murah, pakai NPK mahal, terserah teman-teman melihat budget dari yang kalian punya ya. Terus ketika musim penghujan seperti ini ya, lakukan penyiraman ya. Pemupukan itu dilakukan setiap 20 hari sekali ataupun 1 bulan ya. Kalau di tempat kami di Kampung Wisata Menggoran itu kita lakukan pemberian NPK 1616 setiap 1 bulan sekali ya. Pertama 1 genggam, terus ketika pohon alpukat ini besar kita lakukan 2 genggam sampai 3 genggam, bahkan sampai setengah kilo kalau sudah berumur 3 tahun ya. Terus pemberian pupuk kandang itu ya penting sekali teman-teman, karena pemberian pupuk kandang itu akan membantu menyediakan nutrisi terus-menerus bagi kelangsungan hidup pohon alpukat ya. Ini ya, kali ini kita akan melakukan pemupukan rutin setiap 1 bulan sekali menggunakan NPK 1616 ya. Ini mungkin bisa dikasih 3 genggam karena pohonnya sudah mulai besar teman-teman ya. Ya, ini yang di bawah rata-rata pohon alpukat yang ditanam di Kampung Wisata Menggoran ini sulaman teman. Jadi pertumbuhannya ya juga masih kecil, berbeda yang ada di atas. Itu sudah mulai besar-besar ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini umur 1 tahun. Ini harus kalian lakukan ataupun harus diperhatikan masalah air ketika musim kemarau seperti ini ya. Jangan sampai telat, karena ketika telat penyiraman itu akan stuck dalam pertumbuhannya. Langsung saja kita melakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali ya. Nah, untuk pemberian NPK 1616 saat musim kemarau seperti ini sebaiknya disiram teman-teman, karena kalau tidak disiram pupuk NPK ini akan menguap dan tidak ada manfaatnya. Kita kasih 3 genggam teman-teman. Ini kita kasih NPK 16 yang harganya 12.000. Nah, ya. Yang ini dikasih 1 genggam karena masih berumur di bawah 1 tahun, ataupun mungkin 1,5 genggam bisa karena sudah mulai tumbuh teman-teman.
Nah, selain kita memberikan pupuk NPK 1611, kita juga harus melakukan perawatan ya setiap 15 hari sekali minim ya, ataupun ya bisa 20 hari sekali ataupun 1 bulannya. Tapi 1 bulan itu mungkin rentan teman-teman ya. Ini kita kasih 3 genggam. Bong ini lagi kita siram teman. Nah, kita tinggal tunggu dulu, kita sambil mupuk ya. Ini kasih 2 juga atau 3 boleh teman. Nah ini harus kita siram nanti ya. Berbeda nanti ketika kita mupuk pada musim penghujan ya. Kalau musim penghujan ya nanti setelah kita pupuk pastinya akan terkena air hujan. Ini masih lokal teman-teman ya, belum kita sambung ya. Ini kasih 2 aja. Ini juga kasih 2 teman-teman. Nah, tentunya sebelum menanam teman-teman ya, itu air sangat penting sekali untuk kelangsungan hidup pohon alpokat saat musim kemarau seperti ini ya. Jadi jangan menanam pohon alpokat ketika di lahan kalian belum siap untuk kondisi air. Tentunya ketika awal tanam, teman-teman menanam pohon alpokat ya, itu butuh air ya. Air ya, pemupukan, perawatan itu sangat penting. Ini kita kasih 2 genggam teman-teman. Nanti paling besok kalau hasilnya lagi kita akan lakukan penyemprotan setiap 15 hari sekali. Ini kita utamakan yang paling bawah, karena paling bawah itu pohonnya biar nanti ngejar pohon yang di atas ya. Karena apa teman-teman? Ketika teman-teman melakukan penyiraman, pemupukan saat musim kemarau seperti ini ya, pertumbuhan alpokat ataupun durian ini akan lebih cepat dibandingkan ketika musim kemarau ya. Karena ketika kita melakukan penyiraman saat musim kemarau seperti ini ya, dikasih banyak airnya sampai mili-mili, itu insya Allah tidak akan mati ya. Karena ketika kita siram hari ini ya, 2 hari 3 hari air ataupun tanah ini akan kering seperti ini ya. Kita sudah melakukan penyiraman 3-4 hari yang lalu teman-teman. Ini sudah kering semua sampai pada retak-retak seperti ini. Nah seperti ini kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Nah kita pindah dulu ya, mungkin airnya sudah mulai penuh. Bentar teman-teman, kita guyur dulu pakai air ya, biar NPK ini dimakan langsung oleh pohon alpokat. Ini ya, karena itu teman-teman tadi ya saya bilang di awal ya, pohon alpokat yang ada di teman saya yang umur 5-6 tahun itu ya, kemarin saya bilang nanti kalau tahun ini ada hasilnya dari buah alpokat, itu segera sediakan bak penampungan air ya untuk kelangsungan hidup ke depan ya, mungkin 5 tahun sampai 10 tahun. Takutnya nanti setelah menanam pohon alpokat ini ketika tidak ada air saat musim kemarau seperti ini ya, pohon alpokat ini tidak bisa tahan lama. Kan sayang, sudah kita tunggu tahunan ya, ternyata pohon alpokat yang kita tanam itu mati di tengah perjalanan. Tentunya ya pohon alpokat yang saat musim penghujan musim kemarau seperti ini kita lakukan penyiraman ya, batangnya ini tidak terlalu tua teman-teman. Jadi batang itu muda ya, dan ketika batang muda akan mempercepat pertumbuhan pohon alpokat yang kita tanam. Nih seperti ini ya. Ini kan sayang kalau kita beri pupuk NPK ini kita tidak lakukan penyiraman seperti ini ya, tentunya pupuk NPK ini akan hilang.
Jadi penting sekali melakukan perawatan ya. Ketika musim kemarau seperti ini, lakukan penyiraman menggunakan air ya. Terus pemupukan rutin setiap 1 bulan sekali ya. Untuk penyiraman ini ya saat musim kemarau seperti ini ya mungkin bisa 3 hari sekali ataupun 1 minggu 2 kali sampai 3 kali, sampai benar-benar pohon alpukat ini selalu tumbuh tunas setiap 4 bulan sekali. Oke ya, saya kira untuk perawatan penyiraman sekaligus pemupukan saat musim kemarau ini ya bertujuan agar pohon alpukat ini tidak setak pertumbuhannya, bermanfaat bagi kita semua.